Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rosa Heriati. Saat ini adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025. Mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Katolik Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dari SMA Negeri 3 Ketunggal Tengah, Kalimantan Barat. Saya akan mempraktekkan proses pembelajaran di kelas 10 PASE dengan materi manusia diciptakan sebagai citra Allah yang luhur dan unik. Tentunya dalam proses pembelajaran ini saya masih banyak kekurangannya, maka dengan kerendahan hati saya mohon bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya, ucapkan begini. Silakan Pak. Selamat pagi, guru. Oke, selamat pagi. Masih berdiri? Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Saat ini, kami akan memulai kegiatan ini. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar setiap kegiatan kami selalu dilancarkan. Dan berkatilah kami semua yang hadir di sini, agar dapat saling bekerjasama dan membangun dalam sukacita. Demi Kristus Tuhan dan Tentara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Baik, untuk hari ini kita membahas tentang citra Allah. Jadi materi yang kemarin itu, materi yang lalu kita bahas tentang aku pribadi yang unik. Dalam citra Allah ini, kita mau melihat seperti apa kita yang diciptakan oleh Allah yang begitu sempurna. Dalam kepribadian unik kemarin, apa arti unik? Kita masih ingat unik itu apa? Beda. Beda, unik itu beda. Bagus. Siapa lagi? Yoris. Siapa lagi? Adit, apa unik? Yang kita bahas kemarin? Lupa. Ibu harap jangan lupa. Jadi apa yang sudah disampaikan itu hendaknya diingat agar kita bisa mengerti apa yang kita pelajari pada hari ini. Yaitu
Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian menyadari bahwa kita itu secitra dengan Allah, sama, serupa dengan Allah. Itu yang mau kita bahas pada hari ini. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Bagus. Berarti ada 11 orang kita pada hari ini. Iya, kalau bicara masalah citra, tentunya tidak akan lepas dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Serupa. Berarti citra itu apa lagi? Yang tahu tentang citra? Sama. Apa lagi? Yoris, apa lagi? Citra. Kalau kita bicara masalah citra itu apa? Iya, kalau kita bicara masalah citra, sama, serupa. Jadi tidak ada bedanya. Makanya dari keunikan yang sudah Allah berikan kepada kita itu secitra dengan Allah. Jadi perbuatan kita pun hendaknya sama, serupa. Jadi kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita yang sudah Tuhan berikan itu sebagai motivasi baru untuk kita sebenarnya. Itu. Baik, nanti kita akan masuk dalam kelompok. Di sini ada pilihan inspirasi yang bisa kalian lihat agar kalian bisa memaknai bahwa sebenarnya di balik kekurangan yang kita miliki ada kelebihan yang sebenarnya tanpa kita sadari kita miliki, yang kadangkala tidak kita sadari. Kadang kita merasa kita ini tidak bisa apa-apa, tetapi ada aja yang bisa sebenarnya. Karena kita itu tidak bersyukur, makanya kadang-kala kita mengeluh. Oh, saya tidak bisa, disuruh ini tidak bisa, disuruh itu tidak bisa. Jadi mengeluh, tidak bisa bu, semuanya tidak bisa. Kayak seperti minggu kemarin, ibu suruh kalian buat 10 kelebihan dan 10 kekurangan. Kelebihan saya, oh saya tidak tahu. Itu kan kita belum kenal siapa diri kita itu. Nah, di sini dilihat ini ada 2 anak yang mereka memiliki latar belakang dari keluarga yang sama, tetapi dari segi kemampuan, segi intelektual mereka sangat beda. Jadi kita masuk dalam kelompok, nanti dalam kelompok itu masih seperti yang sama yang minggu lalu, atau kita buat lagi yang baru? Masih yang sama. Berarti ada 3 kelompok, 2 kelompok 4 orang, 1 kelompok itu 3 orang ya. Kita lihat ya, kita saksikan sama-sama dulu. Harish Golani 18 on 25, Yukesh Shah. आज एग्जाम पेपर मिलने वाले थे ना टीचर ने दिए इन्हें मैं क्या पूछ रही हूँ आई मॉम अरे हाँ ड्रामा प्रैक्टिस कैंसिल हिंदी टीचर को वायरल हो गया सब सब्जेक्ट्स में फर्स्ट मॉम algebra, geometry, physics, chem, bio, history, English, geography, good. और हिंदी में सेकंड वो भी सिर्फ 2 मार्क्स से यू तेरा कैसा गया वाओ ये तो बनता है ईशा तेरे होमवर्क पेश कर नहीं ईशा यूनिफॉर्म
dia dapat kilo pegang jari, boleh nggak Chan? Ya boleh ना boleh nggak, समझता नहीं है? क्या देखना? क्या देखना है? हाँ, समझता नहीं है? तो देख क्या? चल जा. पानी शुद्ध है डॉक्टर? ये डॉक्टर, हर टाइम क्या पानी शुद्ध है? तो इसका तो रोज का है। कोई ना. Oke, dari sekian panjangnya cerita film ini tadi, silakan diskusikan dalam kelompok kalian. Yang pertama itu, siapa tokoh yang ada dalam film itu tadi? Tulis dalam lembar jawaban kalian dalam kelompok. Diskusikan yang kawan siapa. Terus yang kedua, apa perbedaan terjadi antara kedua orang tadi? Kan ada kakak beradik kan? Apa perbedaan antara mereka berdua itu tadi? Terus yang ketiga, apa yang bisa kalian pelajari dari cerita itu? Kan? Apa yang bisa kalian pelajari? Yang keempat, apa pesan penting yang bisa kalian ambil dari cerita itu tadi? Yang pertama, sebutkan tokohnya dan cerita tadi. Yang kedua, apa perbedaan yang terjadi antara dua saudara itu tadi? Terus yang ketiga, bagaimana cara kedua orang tuanya mengatasi itu? Terus yang keempat, apa yang bisa kalian pelajari dari kisah film itu tadi? Terus yang kelima, apa pesan penting untuk kalian? Silakan diskusikan yang kawan-kawannya. Ibu harap yang hanya satu aja yang kerja, semuanya kasih kerja ya. Yoris. Ya Bu. Semangat. Semangat. Dengan mengantuk. Ya. Bu. Yang ketiga. Yang ketiga,
kasih masalah anaknya tadi. Bagaimana cara kedua orang tuanya tadi? Kan udah. Tadi ibu yang lewat itu. Nomor 4, apa yang bisa kita pelajari dari cerita film itu tadi? Yang bisa kalian pelajari apa? Terus yang kelima itu pesan penting untuk kalian dari cerita itu tadi. Nomor 3, bagaimana cara kedua orang tuanya mengatasi masalah anaknya tadi. Nomor 2, apa perbedaan yang terjadi antara dua bersaudara? Nomor 5, pesan penting apa yang bisa kalian ambil dari cerita itu? Ibu kasih waktu 15 menit. Hanya 5 soal, kan? Ayo. Nanti bisa presentasikan. Nomor 4, apa yang bisa kita pelajari dari cerita film itu tadi? Apa yang bisa kalian pelajari? Terus yang kelima itu pesan pentingnya untuk kalian apa? Nomor 2, perbedaan kedua orang itu tadi kan dua saudara tadi kan? Yang pertama dan yang kedua tuh apa perbedaan kedua? Yang kalian lihat di situ. Dan kalian?
Pendiam. Pemalas, pendiam, tidak bisa membaca, Takut. peduli, penakut. Dah. Perbedaannya dengan abangnya? Yang satu pintar, yang satu kurang pintar. Yang satu pintar, yang satu belum pintar. Terus bagaimana cara orang tuanya mengatasinya tadi? Bisa nggak? Kirimkan dia ke asrama ya, betul sekali. Nah, Yoris. Terus apa yang dibuat jadi asrama Yoris? Gambar. Gambar. Apalagi? Belajar. Belajar. Apakah dia semakin pintar atau semakin tidak pintar? Pintar. Terus apa yang bisa kita pelajari dari situ? Dari cerita itu tadi. Apa yang bisa kita pelajari? Usaha. Berusaha, ya. Kalau mau berusaha tentu pasti bisa, betul. Apalagi? Christian, apa Christian? Jadi, nah, mau belajar. Apa lagi? Ada yang apa, Nela? Terus apa pesan penting yang bisa diambil dari situ? Pesan pentingnya untuk kalian, terutama. Tulis? Teruslah berusaha. Nah. Usaha tidak akan menyanyiakan hasil. Nah, teruslah berusaha. Siapa lagi? Tersian apa untuk kamu? Terus berusaha tidak putus asa. Terus berusaha yang tidak putus asa. Oke, nanti hasil tugas kelompoknya itu dikumpulkan. Nanti kita pelajari sama-sama. Dari cerita itu tadi kita mau ngambil dari kitab suci lagi. Kitab suci ada apa? Kasih kitab suci di HP kalian? Tidak ada. Coba buka di Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 30. Oke. Jadi Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 30, di situ Allah menciptakan manusia seturut apa? Gambar dan rupanya, ya kan? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi maksudnya itu seperti apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia seturut gambar dan rupa kita. Jadi pernyataan itu dari siapa itu? Wah. Dari Allah. Untuk siapa? Manusia. Untuk manusia. Berarti sudah jelas di situ bahwa Allah menciptakan manusia itu seturut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita minder, untuk kita tidak mengakui kalau kita itu punya kelebihan dan kekurangan yang berasal dari Allah. Itu. Terus yang berikutnya, mengapa Allah menghendaki manusia secitra dengannya? Mengapa dia tidak membuat kita manusia sama dengan misalnya binatang yang merayap dan lain sebagainya? Mengapa? Terus yang berikutnya, apa yang diberikan oleh Allah untuk kita kelola? Tumbuh-tumbuhan, apalagi biji-bijian, binatang dan lain sebagainya. Itu. Terus kuasa apa yang diberikan oleh Allah untuk manusia? Kuasa apa? Kuasa yang diberikan oleh Allah untuk kita apa? Ya tentunya pasti kita punya akal dan budi. Itu pasti. Kuasa yang diberikan oleh Allah untuk kita apa? Untuk menjaga dan melestarikan alam
alam ciptaannya itu tadi. Jadi kita diberi kuasa. Bukan hanya kita dibuat seturut gambaran ciptaannya saja terus lepaskan begitu saja, tapi kita juga diberi kuasa. Makanya kita diberi kuasa untuk menjaga, bukan membakar hutan sembarangan. Kalau misalnya kita berladang, ya tentunya pasti dijaga dulu sebelum bakar ladang, kan seperti itu. Itu dia. Terus pesan apa yang mau disampaikan melalui kisah penciptaan itu tadi? Ya tentunya pertama ya kita bersyukur dengan diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Ya kan? Bersyukur karena dikasih kuasa untuk menjaga dan melestarikan alam ciptaan. Bersyukur karena sudah disediakan segala apa yang ada di bumi ini untuk kita kuasai, walaupun bentuk penguasaannya bukan untuk ya karena jangan mentang-mentang karena kita dikasih kuasa ya kita berkuasa benar-benar jadi suka hati kita mau ngelolanya, bukan seperti itu. Itu ya, itu pesan yang mau disampaikan melalui cerita kitab suci itu tadi. Baik, sekarang melalui dua cerita itu tadi, yaitu film yang sudah kita tonton dan juga kisah penciptaan yang sudah kita dengarkan tadi, Ibu harap kalian bisa menjadi pribadi yang bisa bukan hanya secitra dengan Allah, tetapi kalian juga bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab pada diri kalian sendiri. Sehingga akhir dari pelajaran yang kita petik pada hari ini adalah kalian bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah untuk kita pahami, untuk kita pelajari, dan untuk kita lestarikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, untuk minggu depan kita akan masuk pada keluhuran kita sebagai ciptaan Allah. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, kita mau menyanyikan salah satu lagu rohani, tahu mujizat itu nyata. Oke, jadi semua. Nanti langsung dilanjutkan dengan doa penutup ya. Tahu lagu mujizat itu nyata? Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Allah Bapa kami, kami bersyukur atas berkat dan permintaan-Mu selama kami belajar. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah. Amin. Amin. Oke, selamat pagi. Amin.